Allah itu memang maha baik. Bahkan tidak ada satupun ciptaannya yang kurang baik. Semuanya baik. Ia tidak pernah menciptakan segala sesuatu yang tercela. Baik buruk itu memang ada, tapi Allah selalu menciptakan yang terbaik. Sedangkan adanya buruk biasanya itu adalah timbul dari penilaian manusia itu sendiri. Maka jangan biasakan menghina atau mencela, karena amal kebaikanmu bisa pindah ke orang yang kamu hina. Iya, memang seperti itu. Bahkan dikisahkan bahwa Sayyidina Husain bin Ali radhiyallahu anhu pernah mendapatkan perkataan yang sangat tidak menyenangkannya. Tapi aneh sekali, kemudian ia malah mengambil piring besar dan memenuhinya dengan kurma yang baru saja ia petik. Lalu ia membawanya sendiri ke rumah orang yang berkata tidak menyenangkan itu. Sayyidina Husain mengetuk pintu rumah orang itu, dan orang itu pun berdiri membukanya. Ia melihatnya membawa piring besar yang penuh dengan kurma. Orang itu pun bertanya, "Wahai cucu Rasulullah, apa ini? Apa yang kau bawa?" Sayyidina Husain menjawab, "Wahai Kisana, ambillah piring penuh kurma ini, karena telah sampai kepadaku bahwa engkau telah menghadiahkan amal kebaikanmu padaku. Maka aku ganti dengan ini. Terimalah." Indah sekali. Ini adalah contoh akhlak yang mulia yang diajarkan daripada dzurriyyat Rasul, ahli Rasul, keluarganya Rasul, cucu Rasul. Ia mengajarkan bahwa harus menyikapi sesuatu itu dengan baik, karena pada dasarnya segala sesuatu yang terjadi itu memang yang terbaik. Ya, ini apalagi ini. Ketika seseorang menghinamu, membicarakanmu, menggibahkanmu, sebenarnya kamu itu sedang dikirim pahala, sedang ditransfer pahala daripada orang yang gibahin kamu. Iya. Tapi ya, meskipun seperti itu, jangan malah kita menyengaja diri supaya kita diguncing oleh orang lain, supaya kita digibahin oleh orang lain. Wah, aku ini harus melakukan banyak kesalahan di depan orang lain. Aku harus mengatakan keburukanku ini kepada orang lain. Biar apa? Biar orang lain menggibahin aku, biar orang lain mengatain aku, menghina aku, dan aku mendapatkan panen pahala daripada mereka. Oh, kalau kayak gitu salah. Kamu malah mendapatkan dosa yang berdobel-dobel. Yang pertama, kamu sedang melakukan keburukan, lalu dengan bangganya kamu melakukan keburukan. Iya, bangga melakukan keburukan itu dosa. Memperlihatkan sudah menganggap remeh juga, pandangan kamu juga salah. Itu tidak menjadi pahala bagimu, karena itu kamu malah menyengaja seperti itu. Maka jangan pernah menyengaja memperlihatkan keburukan kita kepada orang lain. Ya, karena bahayanya bahaya lagi. Apabila kamu dengan bangga melakukan kebaikan lalu diperlihatkan kepada orang lain, banyak orang lain yang melihat lalu meniru perbuatanmu, maka itu bisa jadi dosa jariah yang selamanya kamu akan panen dosa daripadanya. Iya, bisa seperti itu. Contoh, kamu dengan bangga memperlihatkan kepada orang-orang cara berpakaian yang gampangannya keren lah,
keren tapi auratnya terbuka, terus bilang kepada orang-orang. Lalu banyak orang yang tiru. Oh iya ya, banyak orang tertarik. Lalu banyak orang yang tiru kepada kamu, dan dosa yang mereka lakukan, ya mereka dosa, dan kamu juga mendapatkan bagian daripada dosa yang mereka lakukan. Makanya Luqman Al-Hakim, manusia yang bicaranya penuh dengan hikmah, pernah berwasiat kepada anaknya bahwa nak, kamu boleh melakukan dosa, tapi ingat, jangan pernah Allah mengetahui. Dan kamu juga boleh melakukan dosa, tapi jangan lakukan di atas buminya Allah. Dan kamu juga boleh melakukan dosa sekiranya kamu sanggup menahan panas dan perihnya api neraka. Itu nasihat daripada Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Bagaimana mungkin? Itu yang pertama apa? Supaya tidak ada yang meniru dosa yang kamu lakukan. Karena ketika ada orang yang meniru dosa atas apa yang kamu lakukan, maka kamu dapat bagian daripada dosa yang mereka lakukan. Kamu melakukan enggak, mendapatkan dosa iya, ruginya double-double. Terus lalu kamu boleh melakukan dosa, tapi ingat, jangan lakukan dosa itu di atas buminya Allah. Mana mungkin kita bisa melakukan dosa tidak di atas buminya Allah, tidak di atas ciptaannya Allah? Tidak mungkin yang ini. Berarti kita tidak bisa, tidak boleh, tidak usah melakukan dosa. Lalu yang ketiga, kamu boleh melakukan dosa asalkan saja kamu kuat, sanggup menahan panasnya neraka. Tidak ada yang kuat, tidak mungkin kuat. Maka tidak ada satu alasan pun untuk kita bangga melakukan dosa. Jangan lakukan dosa, jangan menyengaja lakukan dosa. Ya, kalau tidak sengaja sih ya oke, orang tidak sengaja. Tapi kalau menyengaja melakukan dosa, itu yang sangat fatal sekali. Sudahlah, sengaja melakukan pahala saja yang enak. Iya, pahala itu efeknya bahagia di dalam hati. Iya, bahagia banget. Beda dengan dosa. Kalau efek daripada dosa, biasanya di hati itu timbul keresahan-keresahan yang sama sekali tidak enak. Resah, gelisah, pokoknya nggak enak hatinya. Tapi kalau ada orang yang setelah melakukan dosa kok hatinya biasa-biasa saja, tidak merasakan yang nggak enak kayak gitu, maka sangat harus diwaspadai bahwa kemungkinan besar hatinya sudah mati. Karena ketika hati mati, maka ia tidak bisa menangkap sinyal-sinyal peringatan daripada ilahi. Karena termasuk sedih, gelisah, resah di dalam hati itu adalah peringatan bahwa Tuhan tidak menyukai apa yang kamu lakukan. Perbaiki apa yang kamu lakukan itu kalau kita peka terhadap rasa yang menimpa kita. Itu efek pahala, efek kebaikan yang kita lakukan. Di hati bahagia, fresh, enak rasanya, gak gemerungsung, tenang. Tapi kalau keburukan, dosa yang setelah kita lakukan itu membuat hati kita gak enak, gak bahagia. Iya, seperti itu adanya. Maka kalau seperti itu,
Jadi manusia yang bahagia adalah manusia yang tidak banyak melakukan dosa. Kalau tidak melakukan dosa kelihatannya sulit sekali, karena kita manusia biasa, nggak terjaga, nggak terlindung daripada dosa. Hampir-hampir mustahil kalau tidak mempunyai dosa. Maka ya berusahalah untuk tidak memperbanyak dosa. Kalau ada dosa ya segera dikurangin, segera diistighfarin, segera minta ampun kepada Allah supaya memberi ampunan kepada kita atas dosa. Ya, karena tidak ada tempat yang lebih pantas untuk pendosa kecuali neraka, di mana neraka adalah tempat di mana tidak ada kenikmatan sama sekali di dalamnya, murni. Yang ada adalah jerit tangis, derita, air mata yang tiada terkira laranya.